Senja itu meneteskan warna jingga ke seluruh pelabuhan Tanjung Harapan. Deburan ombak berpadu dengan suara kapal yang bersandar, menciptakan irama yang entah kenapa terasa melankolis di telinga Raka. Lelaki itu duduk di atas tumpukan karung beras, mengenakan jaket lusuh dan rokok yang separuhnya sudah mati ditiup angin laut. Wajahnya keras, bekas luka di pipi kirinya samar tertutup bayangan. Ia sudah 5 tahun menghilang, berusaha hidup tenang sebagai sopir angkut pelabuhan. Tapi hari ini, angin laut membawa bisikan nama lamanya, Macan Hitam, seolah masa lalu menertawakan ketenangannya. Suara langkah kaki beberapa orang mendekat dari belakang. Raka menoleh pelan. 3 pria dengan tato di lehernya berdiri dengan senyum sinis. Ini beneran si Macan Hitam, iya. Legenda udah balik, nih, kata salah satu dengan nada mengejek. Raka hanya menghembuskan asap rokoknya, matanya tak menatap, tapi tenang, seperti harimau tua yang sudah malas berburu, tapi masih punya taring. Salah orang, jawabnya datar. Namun saat salah satu preman mendorong bahunya, insting lamanya tak bisa ditahan. Dalam satu gerakan cepat, Raka memiting tangan si preman dan menjatuhkannya ke tanah. Sunyi seketika menggantung di udara asin itu. Pertikaian kecil itu berakhir cepat, tapi tangan Raka sedikit terluka. Ia berjalan ke warung kopi di ujung dermaga, tempat lampu bohlam bergoyang diterpa angin laut. Di sanalah ia bertemu Nadia, gadis muda berkerudung biru, pemilik warung sederhana. Lukanya lumayan tuh, Pak. Sini, saya bersihkan, katanya lembut, mengambil kain dan air hangat. Raka menatapnya diam-diam, ada sesuatu pada gadis itu yang menenangkan, tatapan matanya jernih, kontras dengan dunia kotor yang selama ini ia kenal. Terima kasih, ucap Raka pelan. Jangan sering berantem, Pak. Dunia udah cukup keras tanpa Bapak nambah luka di dalamnya, jawab Nadia sambil tersenyum kecil. Kata-katanya sederhana, tapi seperti menembus lapisan baja dalam dada Raka. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa benar-benar dilihat bukan sebagai preman, tapi sebagai manusia. Malam turun perlahan. Raka duduk di bangku kayu depan warung, menatap laut gelap yang berkilau oleh lampu kapal. Dalam hati, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin seseorang sepertinya memulai hidup baru. 5 tahun lalu, ia meninggalkan segalanya setelah pertarungan yang berakhir dengan darah sahabatnya, Bagas. Dendam, salah paham, dan pengkhianatan membuat mereka berpisah sebagai musuh. Kini kabar berembus bahwa Bagas telah menjadi penguasa jalanan di kota ini. Dan bila itu benar, maka cepat atau lambat, masa lalu pasti datang mengetuk pintu lagi. Dari kejauhan, 2 pria memperhatikan Raka dari balik tumpukan peti kayu. Salah satunya menyalakan rokok dan berbisik, "Bos, beneran dia. Macan Hitam udah balik." Lalu, suara tawa dingin terdengar dari ujung telepon di tangan mereka. "Kalau begitu, kasih dia sambutan," jawab suara berat di seberang. Nama di layar ponsel itu hanya satu kata, Bagas. Angin malam membawa aroma hujan dan garam laut. Raka berdiri, merapikan jaketnya, dan berjalan perlahan meninggalkan warung. Tapi langkahnya berhenti sesaat ketika mendengar suara lembut dari belakang. "Pak Raka, hati-hati di luar sana." Ia menoleh. Senyum Nadia masih di sana, hangat, tulus, tapi entah kenapa membuat dadanya terasa berat. Dunia keras yang selama ini ia hadapi tiba-tiba terasa terlalu rapuh di hadapan senyum itu. Ketika Raka berjalan menuju truk tuanya, ia tidak sadar bahwa di atas menara pelabuhan, sepasang mata sedang mengawasinya. Mata itu milik Bagas, lelaki dengan tubuh besar dan bekas luka di alisnya. Ia memandangi Raka dengan tatapan campuran antara benci dan rindu. "Akhirnya kau balik juga, Rak," gumamnya pelan. "Kau pikir bisa kabur dari masa lalu?" Angin senja menyapu wajahnya, dan matahari terakhir hari itu seolah ikut menyaksikan, pertarungan lama baru saja dimulai, bahkan sebelum darah pertama menetes. Pagi menyingsing di pelabuhan dengan kabut tipis yang menggantung di atas air laut. Suara burung camar terdengar samar di antara deru kapal dan jeritan buruh yang memanggul karung. Raka menyalakan truk tuanya, mesin tuir itu batuk sebentar sebelum akhirnya hidup. Ia mencoba mengusir mimpi buruk tadi malam, bayangan Bagas dengan tatapan penuh amarah di ujung dermaga. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas wajah itu di kepalanya. 5 tahun ia bersembunyi, namun rasa bersalah tak pernah benar-benar pergi. Di sisi lain kota, di markas besar geng bajak laut selatan, Bagas duduk di kursi rotan dengan tangan menggenggam pisau lipat. Di depannya, Beben,
Tangan kanannya menyodorkan foto. Foto itu jelas, Raka sedang duduk di warung kopi Nadia. Dia benar-benar balik gas. Katanya kerja di pelabuhan. Tenang aja, kalau lo mau, kita bisa beresin sekarang juga, kata Beben dengan nada penuh api. Tapi Bagas hanya diam. Matanya kosong menatap pisau di tangan, pisau yang dulu mereka beli bersama, saat masih bersaudara seperguruan di bawah bimbingan Pak Suro. Pisau yang dulu mereka pakai untuk bersumpah, tak akan saling melukai. Sumpah yang kini hanya tinggal kenangan. Jangan dulu, kata Bagas pelan tapi tegas. Gue pengen dia lihat sendiri siapa yang bertahan, siapa yang kalah. Kalau dia balik, berarti dia punya alasan. Gue pengen tahu, alasan itu apa? Beben terkekeh. Atau mungkin karena cewek warung itu cantik juga, sih. Kalau lo nggak gerak cepat, bisa-bisa macan hitam itu ngambil semuanya, wilayah, nama, bahkan perempuan lo. Mata Bagas langsung berubah dingin. Satu hentakan tangan membuat gelas di meja pecah. Jaga mulut lo, Ben. Gue nggak butuh lo ngomong soal Nadia. Tapi jauh di dalam dadanya, kata-kata itu menggema. Nadia, nama yang dulu cuma angin lewat, kini terasa seperti bara di dada. Sore harinya, Nadia sedang menutup warung. Ia kaget melihat Raka datang membawa sekeranjang kecil berisi ikan asin dan beras. Buat tambahan jualan, kata Raka canggung. Nadia tersenyum, tapi ada kegelisahan di matanya. Hati-hati, Pak Raka, saya dengar orang-orang mulai ngomongin Bapak lagi. Katanya preman lama udah balik. Raka terdiam. Ia tahu kabar itu cepat menyebar. Saya nggak mau cari masalah lagi, jawabnya pelan. Tapi Nadia bisa melihat sesuatu di balik kata-kata itu, rasa takut, bukan pada musuh, tapi pada dirinya sendiri. Sementara itu, di pelabuhan bagian timur, sekelompok anak muda dari geng Bagas datang mencari gara-gara. Mereka menendang karung, memukul tong, dan berteriak memanggil nama Raka. Macan tua, keluar lo, tunjukin taring lo kalau masih punya. Teriak salah satu. Buru-buru ketakutan, sebagian mundur. Raka keluar dari truknya, wajahnya tenang tapi matanya tajam. Ia berjalan perlahan mendekat, langkahnya berat tapi mantap. Bilang sama bos lo, ucapnya dingin. Gue udah bukan bagian dari permainan ini. Tapi salah satu dari mereka meninju lebih dulu, dan itu cukup. Dalam sekejap, Raka menghajar 3 orang dengan gerakan cepat dan terukur. Dunia lamanya, yang ia coba kubur, baru saja menggali kuburannya sendiri. Dari kejauhan, Bagas menyaksikan semua itu. Ia berdiri di atap gudang, tubuhnya tegap diterpa angin sore. Saat melihat Raka menumbangkan orang-orangnya, senyum miring muncul di wajahnya. Masih sekuat dulu, gumamnya. Tapi kali ini, lo nggak akan bisa kabur lagi. Beben di sampingnya menyalakan rokok dan menatap ke arah Nadia yang sedang berlari ke lokasi keributan, berusaha melerai. Wah, menarik. Perang bakal makin seru kalau ada perempuan di tengahnya. Ketika Raka berbalik, matanya bertemu dengan Nadia yang berlari mendekat. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara tawa berat Bagas bergema dari atas atap gudang. Macan hitam, gue pikir lo udah mati. Seru Bagas lantang. Semua mata menoleh ke atas. Raka menatap ke arah suara itu, dan waktu seolah berhenti sesaat. 2 sahabat lama, 2 musuh abadi, akhirnya bertemu kembali di bawah langit jingga. Matahari mulai turun, memantulkan cahaya merah di atas laut, seolah mengumumkan perang yang tak bisa dihindari. Dalam sorot mata mereka berdua, tak ada lagi pelabuhan, tak ada orang-orang, hanya luka, dendam, dan bayangan masa lalu yang kembali hidup. Api lama telah menyala lagi, dan kali ini, tak akan padam tanpa darah. Malam turun pelan, membawa udara asin dari laut yang tak henti berdesir. Di warung kecil di tepi dermaga, Nadia duduk sendiri, menatap lampu-lampu kapal yang berayun di kejauhan. Tangan mungilnya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin, tapi pikirannya masih penuh dengan bayangan Raka dan Bagas. Pertemuan 2 lelaki itu sore tadi seperti membuka luka lama yang bahkan ia sendiri belum mengerti. Raka tampak menahan sesuatu, bukan hanya amarah, tapi juga rasa bersalah yang begitu dalam. Sementara Bagas, tatapan matanya seperti bara yang siap membakar apa saja yang ia anggap milik Raka. Beberapa pelanggan warung berbisik, membicarakan pertarungan di pelabuhan. Macan hitam udah balik, kata salah satu. Katanya dia bakal rebut lagi wilayah lama. Nadia hanya bisa menunduk, hatinya berdesir aneh.
Ia tahu Raka bukan lagi orang yang sama seperti dulu, tapi dunia ini tak mengenal perubahan, sekali preman, tetap preman. Ia menatap meja tempat Raka sering duduk sore-sore, kursi kayu itu kini kosong, tapi masih terasa hangat di ingatannya. Entah kenapa, setiap kali lelaki itu datang, udara di warungnya terasa lebih hidup, tapi sekaligus lebih berbahaya. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar di depan warung. Nadia menoleh, dan di balik kabut, muncul sosok Bagas. Jaket kulitnya basah oleh embun laut, rambutnya berantakan, dan di wajahnya terselip senyum samar, tapi bukan senyum ramah. "Malam, Nadi," sapanya pelan, seolah nama itu sudah lama ia simpan di lidahnya. Nadia menegakkan tubuh, mencoba tegar. "Ada perlu apa ke sini, Mas Bagas?" tanyanya hati-hati. Lelaki itu menatap sekeliling, lalu duduk di kursi yang biasa diduduki Raka. "Cuma mau ngopi," jawabnya datar, dan nanya, "Kenapa macan hitam bisa betah nongkrong di sini?" Nadia menarik napas panjang, mencoba menahan gugup. "Dia cuma pelanggan, Mas. Orang biasa, kayak yang lain." Bagas tersenyum miring. "Orang biasa gak punya tangan yang bisa ngelumpuhin 3 orang dalam 5 detik. Ia menatap mata Nadia tajam, tapi di balik sorot matanya, ada luka yang tersisa, mungkin luka karena kehilangan sahabat, atau karena melihat cinta yang bukan miliknya tumbuh di tempat ia tak bisa sentuh. "Lo hati-hati, Nadi. Raka itu ibarat api kecil. Sekali lo dekat, lo bisa kebakar." Belum sempat Nadia menjawab, suara langkah lain terdengar dari arah belakang warung. Raka muncul, membawa kantong beras di pundaknya, berhenti di ambang pintu ketika melihat Bagas duduk di sana. Udara langsung menegang. 2 pasang mata bertemu, dan keheningan menggantung di antara aroma kopi dan angin laut. "Lo gak berubah," kata Raka pelan. "Masih suka dateng gak diundang." Bagas tertawa pendek. "Lo juga, masih suka rebut yang bukan punya lo." Nadia berdiri di antara mereka, wajahnya pucat. "Cukup, ini warung, bukan gelanggang." Tapi kata-katanya seolah tak terdengar. Raka menatap Bagas dengan mata penuh kenangan yang perih. Mereka pernah makan di warung yang sama, duduk di kursi yang sama, dulu ketika belum ada darah di antara mereka. Sekarang, setiap kata yang keluar terasa seperti belati yang digosok di luka lama. "Gue gak mau berantem lagi, Gas," ucap Raka akhirnya. Tapi Bagas berdiri, menepuk bahunya dengan keras. "Lo gak punya pilihan, Rak. Dunia ini kecil, dan cuma satu dari kita yang pantas hidup di bawah langit kota ini." Bagas pergi, meninggalkan aroma rokok dan tatapan dingin. Nadia menatap Raka, matanya berkaca. "Kalian kenapa harus begini? Dulu kalian teman, kan?" Raka hanya diam, menggenggam tangan kirinya yang masih gemetar. "Ada hal-hal yang gak bisa diperbaiki, Nat," katanya lirih. "Kadang yang kita sebut sahabat, justru yang pertama nusuk kita dari belakang." Di luar, laut berdebur lebih keras, seakan ikut resah. Dan di balik kabut yang mulai turun, bayangan seseorang tampak memperhatikan mereka dari jauh, Beben, dengan senyum licik di wajahnya. "Wah, makin menarik aja," bisiknya. "Cinta, dendam, dan darah. Ini baru awal permainan." Malam itu, pelabuhan kembali bergemuruh. Angin laut bertiup kencang, mengguncang atap-atap seng dan menggulung aroma asin ke seluruh gang sempit. Raka berdiri di luar warung Nadia, menatap ke arah jalanan tempat Bagas menghilang. Hatinya bergolak, bukan karena takut, tapi karena perasaan bersalah yang tak pernah hilang. 5 tahun lalu, satu malam yang penuh darah memisahkan mereka. Ia masih ingat jelas wajah Bagas kala itu, penuh amarah dan kecewa, setelah salah satu anak buahnya tewas karena kesalahan Raka. Malam itu pula, persaudaraan mereka terkubur. Raka berjalan ke dermaga, membiarkan angin malam menamparkan wajahnya. Laut di depannya bergelombang pelan, seolah menyimpan rahasia masa lalu. Ia memejamkan mata, mendengar gema suara masa lalu di kepalanya, suara teriakan Bagas, darah yang menetes di papan kayu, dan sumpah yang tak pernah ditepati. "Kalau lo ngilang, Rak, gue bakal nyari lo sampai ketemu. Dunia ini sempit buat 2 orang yang berdosa." Kata-kata itu terus menggema sampai sekarang, menusuk setiap denyut nadi. Di sisi lain, Bagas berdiri di depan cermin di markasnya. Tangannya yang besar meninju meja kayu hingga retak. "Dia masih bisa hidup tenang, sementara gue tenggelam dalam lumpur yang sama," geramnya. Di belakangnya, Beben muncul dengan ekspresi licik. "Kalau lo mau, malam ini juga kita datangi dia."
Biar semua selesai. Tapi Bagas diam. Matanya menatap bayangan sendiri di cermin. Belum, katanya lirih. Gue pengen dia inget dulu, gimana rasanya kehilangan. Beben mengangguk pelan, lalu tersenyum miring. Kehilangan. Gampang, bos. Kadang lo gak perlu bunuh seseorang buat bikin dia menderita. Cukup ambil orang yang dia sayang. Sementara itu, Nadia sedang membereskan warung. Suasana terasa aneh malam itu, terlalu sepi, terlalu sunyi. Lampu warung bergoyang diterpa angin, dan suara ombak terdengar makin dekat. Saat ia menutup pintu, langkah kaki terdengar dari belakang. Raka muncul, wajahnya terlihat letih. Maaf kalau bikin suasana gak enak tadi, katanya. Gue cuma pengen lo tahu, gue gak nyari ribut. Nadia menatapnya lembut. Saya tahu, Pak Raka. Tapi Bagas, dia beda. Matanya penuh amarah, kayak orang yang udah gak punya alasan buat tenang. Raka mengangguk pelan. Dia punya alasan. Dan alasan itu, gue. Keheningan di antara mereka terasa berat. Angin menerbangkan beberapa kertas koran di depan warung, dan dari kejauhan terdengar suara motor mendekat cepat. Raka menoleh refleks, 2 motor, 4 orang, berhenti di ujung gang. Pergi ke dalam, kata Raka cepat. Tapi sebelum Nadia sempat melangkah, lemparan botol kaca meluncur, menghantam dinding dan pecah dengan suara keras. Keluar lo, macan hitam, teriak salah satu preman itu. Bos Bagas nitip salam. Raka maju 1 langkah, matanya dingin. Gue udah bilang, gue gak main di dunia itu lagi. Tapi kata-kata itu tak berarti bagi mereka. 2 orang menyerang, dan dalam hitungan detik, bentrokan pun pecah. Suara pukulan bercampur teriakan menggema di sepanjang gang. Raka bergerak cepat, menangkis, memukul, menendang, gerakannya masih sama seperti dulu. Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena harus melindungi seseorang. Nadia menjerit kecil dari balik pintu warung, melihat Raka jatuh lalu bangkit lagi dengan darah di pelipis. Ia berlari ke arahnya, tapi Raka berteriak, "Jangan keluar." Suara itu memecah hatinya. Bagi Nadia, Raka bukan lagi sekadar pria misterius dari pelabuhan, dia adalah seseorang yang berjuang sendirian melawan masa lalu yang menolak pergi. Pertarungan berakhir ketika suara peluit patroli pelabuhan terdengar dari kejauhan. Para preman itu kabur, meninggalkan Raka terengah-engah di tanah basah. Nadia berlari menghampiri, wajahnya pucat. "Pak Raka, luka bapak." Raka memegang lengannya pelan. "Gak apa-apa, gue udah biasa." Ia berdiri, menatap langit malam yang mendung. "Tapi ini baru permulaan, Nat. Kalau Bagas udah kirim orangnya ke sini, artinya dia mau buka semua luka lama, sampai salah satu dari kami gak bisa berdiri lagi." Dan di suatu tempat tak jauh dari sana, Bagas duduk di dalam mobilnya, menatap langit gelap di atas pelabuhan. "Lo ngerasa sakit, kan, Rak?" Gumamnya pelan. "Bagus. Karena mulai malam ini, gue bakal bikin lo ngerasain semua yang pernah gue rasa, kehilangan, rasa bersalah, dan amarah yang gak ada ujungnya." Lampu mobilnya menyala, menembus kabut pelabuhan. Di balik kaca, bayangan wajahnya tampak samar, antara manusia yang terluka dan iblis yang siap membalas dendam. Dan di atas langit laut yang gelap, petir pertama malam itu menyambar, seolah menandai, luka lama kini benar-benar terbuka. Fajar merayap pelan di balik langit pelabuhan yang mendung. Raka duduk di pinggir dermaga, menatap laut yang mulai diterpa sinar oranye pucat. Lengan kirinya dibalut kain putih seadanya, hasil perawatan dari Nadia semalam. Sakit di tubuhnya tak seberapa dibandingkan berat di dada. Ia tahu pertarungan itu tak akan berhenti, bukan karena kebencian semata, tapi karena ada sesuatu yang belum pernah ia jelaskan, sesuatu yang menelan 5 tahun hidupnya dalam diam dan penyesalan. Setiap ombak yang memecah batu seolah membawa satu kalimat yang tak pernah sempat ia ucapkan, "Bukan gue, Gas, bukan gue yang ngelakuin itu." Suara langkah pelan terdengar dari belakang. Seorang lelaki tua berjalan perlahan, membawa tongkat kayu. Wajahnya keras tapi tenang, rambutnya memutih, dan sorot matanya menyimpan kebijaksanaan yang tak pudar oleh waktu. "Kau masih seperti dulu, Rak," kata lelaki itu lirih. Raka tertegun, lalu bangkit cepat. "Guru, Pak Suro." Lelaki tua itu tersenyum samar. "Kau pikir aku tidak tahu kau sudah kembali? Dunia jalanan mungkin lupa, tapi mata seorang guru tak pernah benar-benar lepas dari muridnya." Raka menunduk dalam hormat. Pak Suro menatap luka di tangan Raka, lalu menghela napas panjang.
Aku sudah dengar, Bagas mencarimu lagi. Raka menatap laut kosong. Dan dia gak bakal berhenti, Pak. Buat dia, gue pengkhianat. Gue yang bikin anak buahnya mati. Pak Suro menatap Raka tajam. Tapi bukan kau yang melakukannya, kan? Raka menatap tanah, suaranya pecah. Gue gak sempat jelasin waktu itu. Malam kejadian, gue udah datang buat ngebawa mereka pergi dari lokasi. Tapi, semua udah telat. Api udah keburu nyala. Ada seseorang yang sengaja jebak kita berdua. Gue sempat lihat dia, Pak. Tapi gue gak sempat buktiin. Pak Suro duduk di sampingnya, matanya sendu. Aku tahu siapa yang kau lihat. Raka menoleh cepat. Siapa? Pak, Beben, jawab Pak Suro pelan. Dia yang menyalakan api di gudang malam itu. Dia yang membuat Bagas kehilangan orang kepercayaannya. Semua karena ambisi ingin naik jadi tangan kanan lebih cepat. Tapi Beben tahu, kalau Bagas tahu kebenarannya, dia habis. Maka dia buat kau jadi kambing hitam. Dan Bagas, terlalu buta oleh marah untuk mendengar kebenaran. Raka mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Beben, bisiknya lirih, seolah nama itu racun yang menetes ke darahnya. Jadi semua ini cuma permainan kotor dia. Pak Suro menepuk bahunya. Dendam gak akan sembuhkan luka, Rak. Tapi kebenaran, hanya itu satu-satunya cara menghentikan pertarungan ini. Bukan buat kau, tapi buat sahabatmu juga. Raka menatap gurunya dalam-dalam. Bagas gak akan percaya, Pak. Gak setelah semua yang terjadi. Pak Suro berdiri, menatap ke arah matahari yang mulai naik. Maka buat dia percaya dengan perbuatanmu, bukan kata-kata. Di tempat lain, Bagas duduk di ruang gelap dengan rokok di tangannya. Asap mengepul di sekitarnya, menciptakan bayangan samar di dinding. Beben masuk membawa kabar. Orang-orang lo udah beresin preman kecil di wilayah barat, bos. Sekarang cuma si Raka yang tersisa. Bagas mengangguk pelan tanpa menatapnya. Bagus. Gue pengen dia sadar, gak ada tempat buat dia di kota ini. Beben tersenyum miring, matanya memantulkan cahaya api rokok. Tenang aja, bos. Sebentar lagi dia gak cuma kehilangan tempat, dia juga bakal kehilangan orang yang dia lindungi. Sementara itu, di warung tepi dermaga, Nadia berdiri di depan pintu, menatap laut yang mulai berkilau oleh cahaya pagi. Ia tak tahu, dua masa lalu sedang bersiap bertemu lagi, satu membawa kebenaran, satu membawa kebencian. Dan di tengahnya, hanya dirinya yang menjadi alasan keduanya untuk terus berjuang, atau saling menghancurkan. Senja turun lagi di pelabuhan, kali ini membawa warna merah keemasan yang menembus ombak seperti darah yang menyala di air. Raka berdiri di tepi dermaga, menatap langit yang perlahan gelap. Kata-kata Pak Suro masih terngiang di kepalanya, Beben yang menyalakan api itu. Kini semuanya jelas, tapi rasa lega tak datang. Yang ada hanya amarah yang berputar di dada, berusaha keluar tapi tertahan oleh sesuatu yang lebih dalam, wajah Nadia. Ia tak tahu sejak kapan perempuan itu mulai berarti, tapi setiap kali ia memejamkan mata, senyum lembutnya selalu muncul, seolah menenangkan badai di hatinya. Di warung kecil yang mulai ramai menjelang malam, Nadia menyiapkan kopi sambil menatap keluar. Ia melihat Raka berjalan mendekat, wajahnya tampak letih tapi matanya dalam. Kopi pahit satu, katanya pelan, lalu duduk di kursi kayu di sudut yang sama seperti biasa. Nadia meletakkan cangkir di depannya, dan untuk sesaat, mereka hanya diam. Tak ada kata yang bisa menjelaskan suasana di antara mereka, antara cinta yang tumbuh di tengah ketakutan, dan rasa khawatir yang tak berani diucapkan. Bapak gak usah terus berkelahi sama masa lalu, ujar Nadia pelan. Kadang, orang yang kuat bukan yang bisa bertahan, tapi yang berani melepaskan. Raka tersenyum samar. Kalau segampang itu, Nat, gue udah jadi orang suci dari dulu. Nadia menunduk, jemarinya meremas kain lap di tangannya. Saya cuma gak mau lihat Bapak terus terluka. Kata-kata itu seperti menggores bagian paling lembut di hati Raka. Ia menatapnya lama, lalu berkata lirih, gue udah lama gak punya orang yang peduli gitu, Nat. Semua orang di dunia gue cuma ngerti dua hal, takut, atau nyerang. Tapi lo datang kayak cahaya di tengah tempat yang udah gelap. Nadia menatapnya balik, dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti berputar. Di luar, angin laut bertiup lembut, membawa aroma garam dan kenangan. Namun kedamaian itu hanya sementara. Dari seberang jalan, dua sosok mengamati mereka, Beben dan salah satu anak buahnya.
Beben mengisap rokok pelan, matanya menyipit ke arah warung. Jadi ini sebabnya macan hitam balik, katanya dingin. Gadis itu, anak buahnya tertawa kecil. Cantik juga, bos. Gampang, kalau lo mau bikin Raka hancur, lo tahu apa yang harus dilakuin. Beben tersenyum kejam. Kita gak perlu buru-buru. Biarkan dulu mereka ngerasain dikit bahagia, biar nanti sakitnya 2 kali lipat. Asap rokoknya melingkar seperti ular yang siap menerkam. Malam semakin larut. Setelah pelanggan terakhir pergi, Raka membantu Nadia menutup warung. Lampu redup bergoyang di terpa angin. Saat itu, tanpa berpikir, Raka berkata pelan, "Nat, kalau suatu hari gue gak bisa datang lagi ke sini, jangan tungguin gue." Nadia menatapnya, matanya berkaca. "Kenapa ngomong kayak gitu?" Raka menelan ludah. "Karena gue ngerasa badai makin dekat. Dunia gue tuh, Nat, gak pernah kasih kesempatan buat orang kayak gue bahagia lama-lama." Nadia mendekat, lalu memegang tangan Raka, hangat, kuat, tapi gemetar. "Kalau hidup lo udah penuh badai, biarin aku jadi tempat lo berteduh." Untuk sesaat, Raka hanya diam. Matanya menatap dalam ke mata Nadia, seolah mencari alasan untuk tetap bertahan. Di bawah cahaya kuning lampu warung, 2 dunia yang seharusnya tak pernah bersatu kini bersinggungan. Ia tahu, cinta ini berbahaya. Tapi mungkin, di tengah semua kekacauan, cinta justru satu-satunya hal yang masih membuatnya ingin hidup. Ia menggenggam tangan Nadia, lalu berkata pelan, "Kalau gue punya alasan buat berhenti berantem, alasan itu lo." Namun di kejauhan, di balik kabut malam, Beben menatap dari balik mobilnya. Tatapan matanya dingin seperti baja. Ia menekan tombol di ponselnya dan berkata, "Kita mulai rencana besok malam." Biar dia tahu rasanya kehilangan yang sebenarnya. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan pelabuhan, meninggalkan jejak ban di tanah basah. Dan di warung kecil itu, 2 hati yang baru saja saling menemukan tak tahu bahwa cinta mereka baru saja menjadi bahan bakar untuk perang besar yang akan datang. Malam itu, angin berhembus kencang di sepanjang pelabuhan. Langit pekat, tanpa bintang, seperti menandakan badai yang akan datang. Raka berdiri di depan warung Nadia, memandangi papan kayu yang bergoyang di terpa angin. Ia baru saja kembali dari latihan bersama Pak Suro, tapi hatinya tak tenang. Ada perasaan aneh, firasat gelap yang menggigit dari dalam dada. Biasanya, naluri seorang preman tak pernah salah. Dan malam itu, instingnya menjerit pelan, ada sesuatu yang buruk sedang menunggu di luar sana. Sementara itu, di sebuah gudang tua tak jauh dari pelabuhan, Beben duduk di kursi reyot dengan senyum bengis di bibirnya. Di depannya, 2 anak buahnya menyeret seorang perempuan dengan tangan terikat dan mata tertutup kain hitam. Rambut panjangnya berantakan, napasnya terengah. "Lepasin dia," bentak salah satu dari anak buah Bagas yang ikut membantu, tapi Beben hanya tertawa pelan. "Tenang, bro. Gue gak bakal nyakitin dia, belum. Gue cuma mau kasih Raka hadiah kecil." Ia berjongkok di depan perempuan itu, lalu membuka kain penutup matanya. Mata Nadia terbuka lebar, ketakutan. "Kau, siapa?" Suaranya bergetar. Beben tersenyum dingin. "Orang yang bakal ngebuat pacar lo sadar, dunia ini gak punya tempat buat cinta murahan." Pagi berikutnya, kabar itu menyebar cepat, Nadia hilang. Raka panik. Ia mencari kemana-mana, dari pelabuhan, pasar, sampai ke ujung kota tua tempat para preman sering berkumpul. Tidak ada jejak, tapi kemudian seseorang menyelipkan amplop ke meja warungnya yang kosong. Di dalamnya, ada satu foto, Nadia, terikat di kursi dengan wajah lebam, dan tulisan besar di bawahnya, "Datang sendiri ke gudang lama, atau dia mati." Raka meremas foto itu sampai kusut. Matanya merah, napasnya memburu. Ia tahu siapa yang melakukan ini. Dan ia juga tahu, jebakan ini bukan sekadar perang antar geng, ini pribadi. Di tempat lain, Bagas menerima pesan dari anak buahnya yang menyamar. "Bos, Raka bakal ke gudang malam ini. Sendirian." Bagas menatap layar ponselnya lama. "Sendirian?" "Ya, dia bawa senjata. Katanya buat nyelamatin perempuan." Bagas tersenyum tipis. "Bagus. Kalau dia nyentuh wilayah gue, berarti dia nyari mati." Tanpa sadar, Bagas hanya menjadi bidak dalam permainan Beben. Sementara Beben, di balik layar, memutar semua benang menjadi simpul yang semakin ketat, menjerat Raka dan Bagas dalam lingkaran dendam yang tak bisa diurai. Malam pun datang.
Gudang tua di tepi pelabuhan tampak seperti monster dari masa lalu, dindingnya retak, atapnya bocor, dan di dalamnya hanya ada bau besi karat dan darah lama. Raka masuk perlahan, memegang batang besi di tangan kanannya. Di kejauhan, ia mendengar suara lirih. "Raka, tolong, itu suara Nadia." Ia berlari ke arah suara itu, dan ketika tiba, ia menemukan Nadia terikat di kursi di tengah ruangan. Tapi sebelum ia sempat mendekat, lampu sorot menyala terang. Puluhan orang muncul dari kegelapan, anak buah Bagas. Bagas melangkah keluar dari bayangan, wajahnya dingin. "Jadi lo balik ke tempat ini lagi, Rak?" Suaranya menggema. Raka menatapnya tajam. "Gue gak nyari ribut, Gas. Gue cuma mau bawa dia pergi." Bagas menatap ke arah Nadia, lalu kembali ke Raka. "Lo pikir gue bakal percaya omongan lo? Semua ini lo yang atur." "Apa?" Raka terpaku. "Lo pikir gue sekejam itu, Gas?" Bagas tak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, memberi aba-aba. Dan saat itulah, Beben yang bersembunyi di lantai atas tersenyum puas. Semua berjalan sesuai rencana, dua macan lama kini saling menerkam, dan darah mereka akan jadi persembahan buat ambisinya sendiri. Pertarungan pecah. Besi beradu dengan pisau, teriakan memenuhi udara. Raka dan Bagas saling hantam, saling tuduh, saling menumpahkan amarah yang sudah menumpuk 5 tahun lamanya. Di tengah kekacauan itu, Nadia berteriak sekuat tenaga, "Berhenti. Kalian berdua dibohongin." Tapi suara itu tertelan oleh hiruk pikuk perang. Di atas, Beben mengamati sambil menyalakan sebatang rokok. Api dari ujung rokoknya memantul di matanya, mata seorang pengkhianat yang menikmati kekacauan. Dan ketika satu percikan api dari rokoknya jatuh ke bawah, menyentuh tumpukan minyak di lantai, suara ledakan menggelegar. Gudang tua itu kembali menjadi neraka, seperti 5 tahun lalu, hanya saja kali ini, bukan satu, tapi 2 sahabat yang terbakar dalam dendam yang sama. Ledakan itu mengguncang seluruh pelabuhan. Api menjalar cepat di antara tumpukan drum berisi bensin, meledakkan kaca, memecahkan dinding tua yang lapuk. Asap tebal menyelimuti langit, sementara di dalam gudang, jeritan dan teriakan bercampur menjadi satu. Raka tersungkur ke lantai, sebagian tubuhnya tergores besi panas, tapi ia tak peduli. Matanya langsung mencari satu sosok, Nadia. Di tengah kobaran api, ia melihatnya masih terikat di kursi, berusaha melepaskan diri dengan napas tersengal. "Nadia!" teriaknya. Tanpa pikir panjang, ia berlari menerobos api, tubuhnya seperti dilempar oleh insting, bukan logika. Bagas juga terbangun dari hantaman keras di dinding. Separuh wajahnya berlumuran darah, matanya nyalang menatap sekeliling. Ia melihat Raka berlari ke arah perempuan itu, lalu terhenti. Di saat itu, semua kebencian yang ia simpan bertahun-tahun terasa salah arah. Api yang menelan sekitarnya membawa bayangan malam 5 tahun lalu, malam ketika sahabatnya disalahkan atas kebakaran yang sama. "Beben," gumamnya parau. "Lo lagi, kan?" Saat kesadarannya kembali, ia melihat sosok di atas Beben, berdiri di lantai 2 gudang, tertawa puas melihat kehancuran yang ia ciptakan. "Semua ini gara-gara lo," Raka berteriak sambil menggendong Nadia yang hampir pingsan. Ia menatap ke atas, ke arah Beben yang masih tersenyum. "Gue cuma nerusin cerita yang lo mulai, Rak," sahut Beben, dingin. "Dulu lo bakar anak buah Bagas. Sekarang lo bakar dia juga. Lucu, kan? Takdir emang suka muter. Lo yang nyalain api itu 5 tahun lalu." Balas Raka penuh amarah. "Gue liat lo malam itu." Beben tertawa pelan, suaranya nyaris seperti iblis yang menikmati penderitaan orang lain. "Ya, dan sekarang semua orang bakal lihat lo ngelakuin hal yang sama. Sekali pengkhianat, tetap pengkhianat." Tanpa pikir panjang, Raka meletakkan Nadia di sudut aman lalu berlari ke tangga besi yang menuju lantai 2. Api membakar sekeliling, panasnya menamparkan kulit, tapi langkahnya tak berhenti. Bagas berusaha bangkit, tubuhnya goyah. Namun ketika melihat Raka naik, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini belum berakhir. Ia juga ikut memanjat sisi lain tangga, menuju sosok yang sama, Beben, sang pengkhianat di balik semua penderitaan mereka. Dua musuh lama kini naik menuju musuh sebenarnya, tanpa sadar berjuang di sisi yang sama. Benturan pertama begitu keras hingga tangga besi bergetar. Raka menghantam wajah Beben dengan pukulan bertubi-tubi, tapi Beben melawan dengan pisau di tangannya. Pisau itu sempat menggores lengan Raka, meneteskan darah ke lantai panas. "Lo pikir lo pahlawan,
Rak. Beben mendesis. Lo cuma sisa dari dunia yang udah busuk. Raka menangkis serangan itu, menendang Beben ke arah pagar besi. Mungkin, tapi setidaknya gue gak ngorbanin orang tak bersalah buat naik ke atas. Tiba-tiba, Bagas datang dari belakang, menarik Beben lalu menghantamkan kepalanya ke dinding. Cukup, teriaknya. Gue udah cukup dibohongin. Untuk sesaat, mata Raka dan Bagas bertemu di antara asap dan api, dan di sana, mereka melihat sesuatu yang telah lama hilang pengertian. Tapi Beben tidak menyerah. Dengan tenaga terakhir, ia menarik pelat logam tajam dan menebas ke arah Raka. Bagas refleks mendorongnya, dan bila itu justru menancap di perutnya sendiri. Darah memuncrat, tubuh Bagas terhuyung. Raka teriak kaget, gas. Ia menangkap tubuh sahabat lamanya sebelum jatuh ke kobaran api. Beben sempat tersenyum puas, tapi langkahnya tergelincir oleh lantai yang meleleh, membuatnya jatuh ke bawah, ke dalam api yang membakar minyak. Jeritan Beben menembus udara malam, jeritan seorang iblis yang akhirnya terbakar oleh api ciptaannya sendiri. Raka memeluk tubuh Bagas erat, matanya berkaca-kaca. Lo kenapa ngelakuin itu, gas? Suaranya pecah. Bagas tersenyum lemah, darah mengalir di bibirnya. Karena gue akhirnya lihat, siapa yang benar. Gue gak bisa kehilangan lo lagi, gas. Kita bisa mulai dari awal, dari nol. Bagas menggeleng pelan. Dunia kita udah kebakar, Rak, tapi lo masih punya satu alasan buat hidup. Jaga dia, Nadia. Setelah itu, tubuh Bagas terkulai. Api di sekeliling mereka semakin besar. Raka menahan air mata, lalu mengangkat tubuh Bagas ke bahunya dan Nadia di lengannya, berlari keluar dari gudang yang mulai runtuh. Saat ia berhasil keluar, langit di timur sudah mulai memucat. Api masih menjilat ke langit, seperti menelan masa lalu mereka. Raka terjatuh di tanah, memeluk tubuh Bagas yang kini tak bernyawa, sementara Nadia menangis di sampingnya. Udara masih panas, tapi di balik semua itu, angin pagi mulai berhembus pelan, membawa bau hangus, darah, dan juga kelegaan. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, Raka merasa bebas. Tapi kebebasan itu dibayar mahal, dengan nyawa sahabatnya, dan dengan luka yang tak akan pernah hilang. Sudah 3 bulan sejak malam itu, malam di mana api membakar gudang tua, menghanguskan segalanya. Tapi bagi Raka, api itu tak pernah padam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia masih melihat kobaran merah menyala, mendengar teriakan Bagas yang perlahan memudar di antara panas dan asap. Kini, pelabuhan yang dulu riuh berubah sepi. Raka menghabiskan hari-harinya membantu nelayan memperbaiki jaring, mencoba hidup seperti orang biasa, tapi setiap langkahnya terasa berat. Dunia jalanan yang dulu ia kuasai kini hanya tinggal kenangan pahit yang tak mau pergi. Nadia masih bersamanya, luka di lengannya sudah sembuh, tapi luka di hatinya justru semakin dalam. Setiap malam, ia melihat Raka duduk diam di dermaga, menatap laut seperti menunggu sesuatu yang tak akan kembali. Lo masih mikirin dia, iya? Tanya Nadia suatu malam, suaranya lembut tapi getir. Raka menunduk, menatap air laut yang berkilau di terpa bulan. Bagas gak pantas mati kayak gitu. Dia sahabat gue, Nat. Gue janji bakal nyelamatin dia, tapi gue telat lagi, kayak 5 tahun lalu. Nadia mendekat, menaruh tangannya di bahu Raka. Kadang Tuhan gak minta lo buat nyelamatin orang, tapi buat belajar menerima kehilangan. Tapi bagi Raka, kata menerima terdengar seperti luka baru. Suatu malam, Raka bermimpi lagi tentang api, darah, dan wajah Bagas yang tersenyum samar. Lo masih hidup, Rak, suara itu bergema pelan dalam mimpinya. Tapi selama lo nyimpen dendam, lo gak akan pernah bebas. Ketika terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia bangkit, menatap laut yang gelap, lalu bergumam lirih, lo benar, gas, tapi gimana caranya bebas dari sesuatu yang udah jadi bagian diri gue sendiri. Hari-hari berjalan lambat. Nadia berusaha menjaga Raka tetap waras, memasakkan makanan, mengajaknya bercanda, bahkan mengajaknya pergi ke pasar seperti orang biasa. Tapi di balik senyum kecil yang mereka paksakan, ada jarak yang tak terlihat. Cinta mereka tumbuh dari luka, dan kini luka itu menelan cinta itu perlahan. Kadang, saat Raka menatap Nadia, matanya kosong. Lo nyesel udah kenal gue? Tanyanya suatu sore. Nadia hanya menggeleng pelan. Kalau bukan karena lo, gue mungkin udah gak hidup. Tapi kadang gue berharap, kita ketemu di waktu yang lebih damai. Suatu sore yang muram, Pak Suro datang ke pelabuhan.
Rambutnya makin memutih, tapi sorot matanya tetap tajam. Ia memandang Raka lama sebelum berkata, "Gue dengar Beben belum ditemukan." Raka menatapnya kaget. "Maksudnya, tubuhnya gak pernah ketemu di reruntuhan gudang," jawab Pasuro. "Mungkin dia mati terbakar, mungkin juga, enggak." Kata-kata itu membuat dada Raka menegang. Seketika semua rasa tenang yang ia bangun selama ini runtuh. Kalau dia masih hidup, berarti semuanya